Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada kali ini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara, namun kita akan lebih spesifik pada aspek-aspek dalam wawasan Nusantara. Jika kita membahas aspek-aspek dalam wawasan Nusantara, maka terlebih dahulu kita harus memahami apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Ada dua konsep dasar tentang pemahaman wawasan Nusantara. Yang pertama disebut Trigatra dan yang kedua disebut Pancagatra. Yang pertama kita akan membahas tentang aspek Trigatra dalam wawasan Nusantara. Trigatra merupakan aspek alami yang melekat pada suatu negara dan mempunyai unsur-unsur yang berbeda pada tiap-tiap negara. Trigatra terdiri atas aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, letak dan bentuk geografis. Geografi adalah wilayah yang tersedia dan terbentuk secara alami oleh alam nyata. Kondisi objektif geografis sebagai modal dalam pembentukan suatu negara merupakan suatu ruang gerak hidup suatu bangsa yang di dalamnya terdapat sumber kekayaan alam dan penduduk yang memengaruhi pengambilan keputusan atau kebijakan politik negara tersebut. Secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil dengan sifat dan corak tersendiri. Indonesia diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Bagian barat laut Indonesia berbatasan dengan benua Asia, sedangkan pada bagian tenggara Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di bagian barat wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Jika kita bicara tentang letak geografis Indonesia, maka ada salah satu aplikasi yang mendukung hal tersebut. Aplikasi tersebut merupakan Google Earth. Google Earth ini merupakan sebuah program global virtual yang sebenarnya disebut Earth Viewer. Program ini dapat memetakan bumi dari superimposisi gambar yang dikumpulkan dari pemetaan satelit, fotografi udara, dan sistem informasi geografis. Google Earth memungkinkan penggunanya melihat gambaran bumi serupa aslinya melalui layar perangkat elektronik. Kalian dapat melihat wilayah Indonesia yang diproyeksikan melalui aplikasi tersebut. Lingkungan sekitar rumah atau tempat-tempat yang ingin kalian amati dapat dilihat melalui aplikasi ini. Cobalah melihat wilayah Indonesia menggunakan aplikasi Google Earth dan temukan satu pulau yang ingin kalian ketahui. Selanjutnya kita akan membahas aspek yang kedua, yaitu keadaan dan kekayaan alam Indonesia. Kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan menjadi kekuatan nasional untuk menunjukkan pembangunan nasional. Kekayaan alam suatu negara terdiri atas segala sumber dan potensi alam di bumi, laut, dan udara yang terdapat dalam wilayah negara tersebut. Kekayaan alam dapat diperinci. Yang pertama, kekayaan alam digolongkan dalam flora, fauna, dan tambang. Yang kedua, sifat kekayaan alam meliputi terbarukan dan tidak terbarukan. Dan yang ketiga, keberadaan kekayaan alam ada di atmosfer, permukaan bumi, dan dalam bumi. Sifat kekayaan alam di bumi didistribusikan tidak merata, sehingga terdapat negara yang kaya sumber daya alam dan ada pula negara yang miskin sumber daya alam. Hal demikian menyebabkan ketergantungan antar negara yang dapat berpotensi memunculkan masalah hubungan internasional yang kompleks.
Setiap negara akan berusaha memenuhi kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan dengan berbagai cara, sehingga dapat menimbulkan masalah dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul, diperlukan manajemen pengelolaan sumber daya alam yang baik berdasarkan asas maksimal, lestari, dan berdaya saing. Manajemen pengelolaan sumber daya alam yang baik harus mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, asas maksimal, yaitu sumber daya alam yang dapat dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, asas lestari, yaitu pengelolaan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan serta harus menjaga keseimbangan alam. Dan yang ketiga, asas berdaya saing, yaitu hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain. Dapat disimpulkan bahwa faktor keadaan dan kekayaan alam apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan ketahanan nasional. Sebaliknya, jika sumber daya alam tidak dapat dikelola dengan baik akan mengganggu ketahanan nasional. Selanjutnya kita masuk pada aspek yang ketiga, yaitu keadaan dan kemampuan penduduk. Terciptanya ketahanan nasional yang baik tergantung pada penduduk Indonesia sendiri. Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara. Seluruh penduduk hendaknya melakukan tindakan yang mampu mendorong terciptanya ketahanan nasional. Dengan kata lain, penyelenggaraan negara yang dapat menciptakan kesejahteraan dan keamanan rakyat bergantung pada faktor penduduk. Masuk pada aspek kedua, yaitu aspek Pancagatra. Aspek Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, norma-norma tertentu. Aspek Pancagatra terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama, ideologi. Ideologi suatu negara diartikan sebagai prinsip-prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi juga merupakan konsep mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan diperjuangkan. Ideologi juga dapat diartikan sebagai pemberi arah dan tujuan yang akan dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional di suatu negara. Dalam sistem nilai kehidupan, ideologi dapat dijabarkan sebagai serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. Ada yang tahu apa ideologi bangsa Indonesia? Yang bisa menjawab, tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu aspek politik. Politik dapat diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Politik sering berhubungan dengan kekuasaan suatu negara dalam pemerintahan. Kehidupan politik dapat dibagi menjadi dua sektor. Apa saja kedua sektor tersebut? Yang mengetahui dua sektor yang dimaksud, tulis di kolom komentar. Dalam rangka mewujudkan ketahanan politik, diperlukan kehidupan politik bangsa yang sehat, dinamis, dan mampu memelihara stabilitas politik berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya kita masuk pada aspek yang ketiga, yaitu aspek ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan taraf ekonomi dilakukan dengan meningkatkan produksi dan menyediakan barang secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Dan kita masuk pada aspek yang keempat, sosial budaya. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman sosial dan budaya yang berbeda-beda. Sosial dan budaya di Indonesia meliputi keberagaman mata pencarian, tarian, makanan,
rumah adat, dan pakaian daerah yang khas. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia kaya akan ragam budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman dan gangguan dari manapun. Ancaman dan gangguan dapat datang dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup sosial negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.